مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil malail a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarshal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udzika atinana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla shay'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fika nafik wa amanik wa iyyadik min kulli syai'in marid wa jabbarin anid wa dhi ainin wa dhi baghyin wa dhi hasadin wa min syarri kulli syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamil bil afiyah wa salamah wa hakikna bit taqwa wal istiqamah wa aitna min mujibatin nadama fil hal wal mal innaka samiud du'a. Wa shalli Allahumma bi jalalika wa jamalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warzuqna kamalal mutabatilahu dhahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا. يا عالم سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا. يا عالم سر منا لا تهدك سترنا وعافنا واعف عنا وكلنا. يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي. خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي. يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيف الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل مسلمين. جزا الله سيدنا محمدا أن خيرا. جزا الله سيدنا محمدا وأهلا. جزا الله سيدنا محمدا أن خيرا.
جزى الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله جزى الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزى الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله يا الله بها يا الله بها يا الله وبحسن الخاتمة يا الله وبها يا الله بحسن الخاتمة يا الله وبها يا الله يا الله بحسن بالقبول على حضرة رسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Al-Fatihah ila Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ahli baiti wa dzurriyyati wa ashabi wa aswaji Sumail Ahmad Muhajir Law Ahmad bin Isa Sayyidina Ubaidillah Ahmad bin Isa Ustadzil Adam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'ali wa Al-Faqih Sumail Rasulullah Qutbil Irsyad wa Uthlibat wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad Sayyid Ratib wa Jami' Waladi wa Taliminati Sumail Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri Maula Ars Sumail Rasulullah Qutbil Ghas Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Segaf Habib Ja'far bin Syekhana Segaf Habib Idris bin Saim Al-Jufri Syekh Al-Junaidi Sumai Sultan Aliyah Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih bin Muhammad Bafaqih Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Segaf Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Habib Segaf bin Abu Bakar Segaf wa Syarifah Khadijah binti Abu Segaf Sumai Sayyid Walid Habib Abdurrahman bin Salim Al-Jufri Sumai Syekh Habib Syekh bin Ahmad Al-Musawwa Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Idrus Habib Syekh Muhammad Al-Idrus Habib Ahmad bin Husin Al-Jufri annallaha yu'lidul jannah wa yakthuru masubatihim wa yudha'ifu hasanatihim wa yafaduna bi jannatin wa yidu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulum nafatin fid dini wa dunya wal akhirah ana wa takhilu niyatana fi niyatihim wa malana fi amalihim wa qusudna wa annallaha yafta alaina wa lakum futul arifin wa yufaqqin wa yakum fid din wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwa wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat panjang umur, sehat walafiat, hidayah, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita dapat kembali berkumpul dalam acara majelis rutinan kita, pembukaan majelis taklim Ratibul Haddad yang kemarin sempat libur. Yang pertama dikarenakan adanya virus COVID-19 dan yang kedua dikarenakan masuknya bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah di bulan Syawal ini bisa kita berkumpul kembali dalam keadaan normal ya. Walaupun harus menjalankan SOP atau protokol kesehatan ya, karena virus ini belum hilang, jadi dianjurkan walaupun majelis dibuka, sholat Jumat dibuka, tapi harus sesuai SOP
ya, berjarak 1 meter, kemudian memakai masker. Ya, jadi mungkin kalau ada yang belum pakai masker, diharapkan minggu depan bisa memakai masker. Ya, kalau tadi dibagikan gratis, kalau minggu depan bayar. Ya, jangan minta gratis terus. Ya, tadi cukup pertama gratis. Ya, kalau tadi ada yang belum pakai masker, kita bagikan gratis, nggak ada masalah. Cuma kalau minggu depan suruh bayar kalau nggak pakai masker. Ya, ini untuk kemaslahatan kita semuanya. Ya. Jadi ada jarak 1 meter, nanti setelah acara pengajian nggak usah memakai salaman untuk jaga-jaga semuanya. Ya. Tapi insya Allah nanti kalau sudah normal lagi, ya bisa merapat, bisa bersalaman semuanya nanti insya Allah. Ya, mudah-mudahan virus ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan negara kita semuanya juga dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Pada saat ini kita berada di bulan Syawal. Ya. Kemarin telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taqabbal wa minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita, sholat kita, sodako kita, bacaan Quran kita, dan ibadah-ibadah kita semuanya yang lainnya, sehingga keluar di bulan Ramadan ini dosa-dosa kita semua sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan bulan Ramadan kemarin bukan Ramadan terakhir buat kita. Mudah-mudahan kita masih diberi panjang umur, sehat walafiat untuk bisa menangi bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Dan bulan Syawal ini dikatakan oleh para ulama adalah bulannya silaturahmi. Ya, bulannya silaturahmi. Kenapa? Karena banyak orang ketika di awal-awal bulan Syawal ini melakukan silaturahmi. Ya, silaturahmi ke rumah keluarga, kawan, untuk saling minta halal, minta ridho. Ya, karena ini memang dianjurkan oleh para ulama. Kalau hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala lewat tobat bisa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan kita kurang bagus dengan Allah Ta'ala lewat bulan Ramadan kemarin, keluar bulan Ramadan, dosa kita antara Allah diampuni oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau dosa antara kita sesama manusia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kecuali kita meminta maaf kepada mereka. Makanya bulan Syawal ini dikatakan oleh para ulama adalah sebagai bulan silaturahmi. Ya, bulan silaturahmi. Ya, saling kita minta maaf kepada orang tua kita, keluarga kita, paman kita, bibi, saudara, kawan, tetangga, semuanya kita minta maafi, kita minta ridho. Sehingga keluar bulan Ramadan ini di hari raya Idul Fitri itu dosa-dosa kita memang betul-betul diampuni oleh Allah Ta'ala antara kita dengan Allah dan antara kita dengan sesama manusia. Ya. Kenapa? Karena memang silaturahmi ini manfaatnya banyak. Ya, silaturahmi ini manfaatnya banyak. Kata Nabi Muhammad SAW, man sarra ayyamudda fi umrihi wa yuwassa'u fi rizqihi wa yudfa'u anhu ma tatasu falyattaqillah wal yasir rahim. Nabi Muhammad memberi resep kepada kita. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang ingin dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sehat walafiat, kemudian rezekinya diberi barokah, ya, diberi barokah, dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah dan menyambung tali silaturahmi, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak bisa kita cuma sholat, cuma baca Quran, zikir, sholawat, tapi mutus hubungan, percuma, nggak boleh. Ibadah sekaligus silaturahmi itu wajib. Itu resep dari Nabi Muhammad. Kalau ada orang sholat, dia ngaji, puasa, ya, zikir, sodako, kemudian disambung dengan silaturahmi, maka dijamin, kata Nabi Muhammad, yang pertama orang ini panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Panjang umur, ya. Panjang umur itu penting, Pak. Tapi kalau panjang umur cuma sakit-sakitan percuma. Ya, apalagi orang zaman sekarang, ya, sudah umurnya pendek-pendek, penyakitnya macam-macam. Ya, umur 30 kadang-kadang sudah darah tinggi, umur 20 ada yang kencing manis, ya, macam-macam, vertigo, stroke, asam urat, ya, macam-macam penyakit ini. Apalagi zaman sekarang ini model segala penyakit ada. Ya, kalau kita lihat zaman kakek-kakek kita dulu, subhanallah, umurnya 70, 80, 90, tapi subhanallah sehat, naik sepeda masih bisa, ke masjid jalan kaki nggak pakai diantar bisa.
Zaman sekarang jarang kita melihat orang yang tua panjang umur sehat, itu jarang. Kenapa? Karena orang dulu itu senang silaturahmi, nggak seperti orang sekarang. Orang sekarang itu cuek, lu gue. Ya. Cuek orang sekarang ini. Kalau orang dulu enggak, silaturahminya suka. Ya. Orang dulu kalau dikasih nasihat senang mengucapkan terima kasih. Kalau orang sekarang dikasih nasihat, kamu itu bau kencur, baru belajar kok sudah nasihati. Ya. Kalau orang zaman sekarang, kalau kita nasihati merasa dirinya pintar dan bahkan menghina kita. Kalau orang dulu terima kasih. Ya. Luar biasa, silaturahmi ini bisa memanjangkan umur. Bahkan pernah dikisahkan Nabi Daud alaihissalam pernah mendapat suara dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi Daud akan meninggal. Tidak akan dalam waktu lama itu, tidak dalam waktu yang tidak lama lagi Nabi Daud akan meninggal. Ya. Akhirnya tahu waktunya sudah tidak lama, dia mendengar seperti suara wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Daud mempersiapkan kematiannya, Pak. Disiapkan kain kafannya, semuanya. Akhirnya Nabi Daud keluar dari istananya, niat ke para umatnya untuk meminta maaf, silaturahmi untuk meminta maaf karena umurnya sebentar lagi, nggak lama lagi akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disiapkan semuanya kematiannya oleh Nabi Daud alaihissalam, kain kafannya apa semuanya, kemudian sambil silaturahmi ke rakyatnya Nabi Daud minta maaf kepada umatnya karena nggak lama lagi dia akan meninggal dunia. Subhanallah, ketika waktu sudah ditentukan, Nabi Daud nggak meninggal, malaikat maut nggak datang-datang. Heran Nabi Daud ini, ditunggu 1 hari nggak datang, 2 hari, 3 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu, 2 minggu. Heran Nabi Daud ini. Malaikat maut tidak datang sesuai di waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak tahunya apa? Nabi Daud diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya berkat silaturahmi kepada rakyatnya itu. Padahal dia niat pamitan. Ya. Tapi karena niat pamitan sambil silaturahmi, umurnya dikasih barokah, diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ya. Makanya ini resep dari Nabi Muhammad. Kalau ingin panjang umur, apalagi dalam keadaan sehat walafiat, silaturahmi kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang yang suka silaturahmi itu kata Nabi Muhammad, rezekinya akan dikasih barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih lancar. Kita kalau berdoa jangan minta uang banyak, minta uang 1 M, minta uang 1 triliun, jangan. Minta rezeki yang barokah. Ya. Kenapa? Rezeki yang barokah dengan rezeki yang banyak itu beda. Kalau banyak nggak barokah, cepat habis. Tapi kalau rezeki yang barokah walaupun sedikit akan kekal. Makanya minta rezeki yang barokah. Dan orang yang suka menyambung tali silaturahmi, maka rezekinya dikasih barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pernah dikisahkan ada seorang pedagang kaya raya, Pak. Bangkrut. Akhirnya dia datang kepada temannya untuk mencari solusi. Ya. Karena usahanya sudah bangkrut, modalnya habis. Subhanallah, ada seorang ulama, Syekh Rajab, sedang lewat. Akhirnya kata temannya, coba kamu minta solusi kepada Syekh Rajab itu. Minta solusi kepada beliau, siapa tahu dia bisa menyelesaikan solusimu tentang usahamu yang jatuh ini. Ya, akhirnya datang orang tersebut, memberanikan diri datang kepada Syekh Rajab. Diceritakan, kata Syekh Rajab, saya ingin tahu detailnya kenapa usahamu jatuh ini dan bagaimana hubunganmu dengan keluargamu. Ya, akhirnya diceritakan. Gak taunya ini orang pedagang ini, salah satu sebabnya usahanya bangkrut, dia punya saudara laki-laki meninggal. Dan saudara laki-lakinya itu punya istri dan memiliki anak yang tidak pernah dijenguk oleh si pedagang yang kaya raya ini. Kata Syekh Rajab, kamu itu bukan orang yang rahmat. Usahamu bangkrut itu gara-gara perkara tersebut, yaitu kamu tidak pernah silaturahmi kepada iparmu dan kepada keponakanmu, saudaramu yang meninggal dunia. Gara-gara itu rezekimu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata orang tersebut, wah saya ini selisih paham dengan ipar saya, dengan ponakan saya. Makanya saya nggak mau datang. Kalau selama saudara saya masih hidup, saya silaturahmi. Tapi dengan ipar saya yang perempuan dan keponakan saya memiliki perselisihan dan saya tidak suka. Kata saya tersebut, ya dari perkara itulah usahamu hancur. Kamu perbaiki dulu hubunganmu dengan iparmu dan keponakan-keponakanmu. Tunggu
dalam waktu yang tidak akan lama rezekimu bakal naik, kata Syekh Rajab. Subhanallah, dia mau mendengarkan nasihat Syekh Rajab, minta maaf kepada iparnya dan keponakannya, hubungannya harmonis kembali, keponakannya disuplai makannya apa segala macam. Subhanallah, dalam waktu tidak lama semakin naik rezekinya, bahkan kembali kaya raya, kembali kaya raya, diangkat lagi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata dia jatuh usahanya karena memutus hubungan silaturahmi dengan keluarganya, waliyadzubillah min dzalik. Tapi ketika dia sambung, langsung dikembalikan lagi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu kita lihat, kalau maaf mungkin rezeki kita susah, urusan kita susah, ya mungkin umur kita nggak dikasih barokah, lebih banyak maksiatnya daripada taatnya, berarti kita ini ada hubungan yang nggak bagus mungkin dengan keluarga, dengan orang tua, dengan kawan atau dengan tetangga. Kalau hubungan kita bagus semuanya, insya Allah nggak mungkin rezeki kita, urusan kita, ya kemudian umur kita nggak mungkin barokah, karena ini sudah janji Nabi Muhammad SAW. Ya, oleh karena itu jangan sampai putus hubungan, ya, karena putus hubungan silaturahmi ini akan membuat rugi kita dunia dan akhirat, waliyadzubillah min dzalik. Dan kata Nabi Muhammad, barang siapa yang ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka juga hendaknya dia bertakwa dan menyambung tali silaturahmi. Jadi kalau orang menyambung silaturahmi itu, insya Allah dijamin di akhir umurnya dia bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat atau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini resep dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan ada 2 perkara. Barang siapa yang melakukan 2 perkara ini, maka sebelum masuk surga hidupnya akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan orang yang menyambung tali silaturahmi. Sebelum masuk surga, kata Nabi Muhammad, berarti dijamin masuk surga. Hidupnya di dunia akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijadikan orang sukses, urusannya dipermudah, rezekinya dikasih barokah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tapi ada 2 perkara, kata Nabi Muhammad, barang siapa yang melakukan 2 perkara ini sebelum masuk neraka, maka hidupnya akan diberi berbagai macam problem dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya dipersusah, urusannya dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah tangganya mungkin diberantakan, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang durhaka, ya, mungkin sering maksiat daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu siapa? Yaitu orang yang berani durhaka kepada kedua orang tuanya dan memutus tali silaturahmi, waliyadzubillah min dzalik. Ini ancaman dari Nabi, bukan main-main ini. Makanya kalau pingin rezeki kita barokah dunia dan akhirat, jangan pernah mutus tali silaturahmi dan senangkan orang tua kita. Kalau kita sudah mutus tali silaturahmi, ya, dan sampai berani-berani durhaka kepada orang tua, maka jangan harap hidup kita akan sukses dunia akhirat, nggak ada harapan, Pak. Ini sudah janji Nabi Muhammad SAW. Ya. Oleh karena itu jangan sampai pernah mutus silaturahmi. Karena apa? Silaturahmi ini perintah dari Nabi Muhammad. Silman kotoak, sambung silaturahmi kepada orang yang memutus hubungan. Ya, kita jangan gengsi, orang dia yang dolimi saya, mestinya dia minta maaf sama saya dulu. Jangan, bukan seperti itu silaturahmi. Silaturahmi itu kata Nabi Muhammad, kamu menyambung orang yang memutus hubungan dengan kamu atau yang mendolimi kamu, itu namanya silaturahmi. Jadi bukan nunggu orang yang mendolimi kita minta maaf, bukan. Kita bahkan menyambung hubungan, berbuat baik dengan orang yang dolim kepada kita. Ini namanya silaturahmi. Dan ini silaturahmi yang kelas paling tinggi, Pak. Kalau ada orang berbuat salah, minta maaf kepada kita, kita sambung hubungan, itu biasa. Kenapa? Orang dia yang minta maaf kok, dan dia yang dolim minta maaf, yaitu lumrah. Tapi yang hebat kata Nabi Muhammad, kalau orang itu dolim kepada kita, kemudian kita yang nyambung, ini yang silaturahmi yang luar biasa kata Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan silaturahmi ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Ana Rahman, Khalaqtur Rahim. Aku ini Maha Pengasih dan aku menciptakan Ar-Rahim, yaitu kasih sayang. Sakoktu isman min ismi, dan aku mengambil nama Rahim ini dari namaku kata Allah Subhanahu wa taala. Waman wasolani wasoltuhu,
barang siapa yang menyambung tali silaturahmi atau memiliki sifat kasih sayang, maka aku akan menyambung hubungan dengan orang tersebut, atau aku akan memberi kasih sayang kepada orang tersebut. Waman qata'ani qata'tuhu, dan barang siapa yang berani memutus tali silaturahmi atau tidak memiliki sifat kasih sayang, maka aku akan memutus hubungan dengan orang tersebut. Artinya aku tidak akan memberi kasih sayang kepada orang tersebut. Camkan ini ya. Ini hadits qudsi. Kalau kita nggak punya sifat rahim ya kepada manusia atau memutus tali silaturahmi, maka Allah akan memutus hubungannya dengan kita. Kalau kita sudah diputus, Pak, hubungan kita dengan Allah habis. Dunia akhirat akan hancur kita. Tapi kalau hubungan kita dengan Allah menyambung, maka dijamin dunia akhirat hidup kita akan bahagia ya. Oleh karena itu jangan sampai kita tidak memiliki sifat kasih sayang. Sifat kasih sayang ini penting, apalagi sesama manusia ya. Jangankan kepada sesama manusia aja, kepada hewan aja bisa bermanfaat ya. Kepada hewan aja bisa bermanfaat ya. Nabi Muhammad pernah mengisahkan dalam hadisnya, ada seorang pelacur masuk surga. Sahabat heran, ya Rasulullah, bagaimana bisa seorang pelacur masuk surga? Kata Nabi Muhammad SAW, pelacur tersebut ketika lewat di suatu jalan melihat anjing yang sedang kehausan. Karena merasa sayang, kasih sayang kepada anjing tersebut, kasihan, dia mengambil air dari jarak jauh, diambil itu air, ditaruh di sepatunya atau di sandalnya di sebuah tempat, kemudian diberikan kepada anjing tersebut, sehingga anjing tersebut tidak jadi meninggal dunia. Karena sifat kasih sayangnya kepada anjing tersebut, akhirnya pelacur tersebut mendapat hidayah dari Allah, dia bertobat dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Pelacur karena memiliki sifat kasih sayang dengan hewan bisa dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad pernah bercerita, ada seorang perempuan soleha tiap malam tahajud, ahli Al-Quran, ahli puasa, ahli dzikir, tapi masuk neraka. Sahabat heran, ya Rasulullah, bagaimana bisa seorang perempuan yang ahli ibadah masuk neraka? Kata Nabi Muhammad, karena perempuan tersebut tidak memiliki sifat kasih sayang. Perempuan tersebut memiliki sebuah hewan yang tidak dikasih makan, tidak dikasih minum sampai meninggal dunia. Karena tidak memiliki sifat kasih sayang kepada hewan peliharaannya, oleh karena itu Allah murka kepada perempuan tersebut, akhirnya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah dan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzubillah min dzalik. Ini kepada hewan ini, Pak. Apalagi kepada manusia. Kepada hewan aja dilarang kalau kita tidak memiliki sifat kasih sayang, apalagi kepada manusia. Apalagi kepada orang tua kita, keluarga kita, paman kita, bibi kita, saudara kita, tetangga kita, kawan kita. Jangan sampai mutus tali silaturahmi. Kalau sudah mutus tali silaturahmi, maka hidup kita nggak akan barokah sama sekali. Waliyadzubillah min dzalik. Dan Nabi Muhammad tidak suka sekali dengan orang yang memutus tali silaturahmi. Kenapa? Bisa menyebabkan rahmat Allah tidak turun. Ya. La tanzilur rahma ala qaumin fihi qati'ur rahim. Kata Nabi Muhammad, rahmat Allah tidak akan turun kepada suatu kaum yang dimana kaum itu ada salah satu orang yang memutus tali silaturahmi. Contoh, Pak, maaf, ini di majelis ini tempat turunnya rahmat. Tapi kalau ada orang yang memutus tali silaturahmi satu aja di majelis ini, rahmat Allah bisa tertahan. Makanya Nabi Muhammad gak suka dengan orang yang memutus tali silaturahmi. Bahkan di suatu pernah majelis, Nabi Muhammad di suatu majelis pernah ada orang sahabat yang memutus tali silaturahmi dengan pamannya ya. Dia datang kepada majelis Nabi Muhammad. Ketika duduk itu sahabat, malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, di sini ada salah satu sahabatmu yang memutus tali silaturahmi, ya Rasulullah. Usir, jangan sampai dia masuk ke dalam majelismu, nanti rahmatnya Allah tidak akan turun. Akhirnya Nabi Muhammad berhenti ceramah, mengatakan, di antara kalian ada yang memutus tali silaturahmi, silahkan keluar, jangan hadir pengajianku, kata Nabi Muhammad. Keluar, kata Nabi Muhammad. Akhirnya sahabat yang merasa ini keluar langsung minta maaf kepada pamannya, menangis dia karena diusir di pengajian Nabi Muhammad SAW. Akhirnya setelah minta maaf, baru sahabat itu hadir lagi pengajian Nabi Muhammad SAW. Ketika hadir pengajian, malaikat Jibril datang, ya Rasulullah,
pemuda tersebut sudah menyambung silaturahmi, silahkan dia hadir pengajianmu ya Rasulullah. Akhirnya nggak diusir oleh Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, sampai Nabi aja ngusir, nggak suka dengan orang yang memutus tali silaturahmi. Oleh karena itu jangan sampai pernah kita memutus tali silaturahmi, Pak. Bahaya, ruginya banyak. Manfaatnya nggak ada, ruginya banyak dunia akhirat. Bahkan sahabat pernah bertanya kepada Nabi Muhammad tentang paling jeleknya amal ibadah seseorang. Kata Nabi Muhammad, paling jeleknya amal ibadah seseorang yang pertama adalah mensekutukan Allah Ta'ala. Yang kedua adalah memutus tali silaturahmi. Setelah menyekutukan Allah, memutus tali silaturahmi. Dan yang ketiga yaitu orang yang mengajak orang untuk berbuat mungkar dan mencegah orang untuk berbuat baik. Jadi bukan mengajak orang berbuat baik, mencegah mungkar. Ini mengajak orang berbuat mungkar dan mencegah kebaikan. Ya, orang mau hadir pengajian dipanggil, sini dulu, kita main karambol dulu, main domino. Mau ke masjid, buat apa ke masjid, duduk sini dulu. Ya minum-minum, makan-makan, orang nggak jadi ke masjid akhirnya. Ya, ini paling jeleknya amal ini. Nomor 3 kata Nabi Muhammad SAW. Ya, mensekutukan Allah, kemudian memutus tali silaturahmi dan mengajak orang berbuat mungkar dan mencegah kebaikan. Ini adalah amal yang jelek yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Nabi Muhammad dalam hadis, ya, inna amala ibni Adam tu'radu ila Allah yaumal khamis lailatul jum'ah. Kata Nabi Muhammad SAW, amal ibadah kita ini Pak, setiap hari Kamis malam Jumat disetor kepada Allah Ta'ala. Makanya disunahkan kita untuk puasa hari Kamis. Kenapa? Karena hari Kamis itu amalan itu naik tiap minggu. Tiap minggu, seminggu sekali amal ibadah itu kita disetor kepada Allah setiap hari Kamis. Kalau puasa hari Senin itu untuk memperingati hari kelahiran Nabi. Tapi kalau puasa sunnah di hari Kamis itu supaya apa? Ketika amal ibadah kita diangkat oleh Allah Ta'ala, kita dalam keadaan berpuasa. Jadi setiap hari Kamis, malam Jumat itu kata Nabi Muhammad, amal kita semuanya disetor kepada Allah Ta'ala. Kecuali satu yang tidak disetor, yaitu qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahmi, itu nggak disetor sama sekali amal ibadahnya, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, orang yang qati'ur rahim itu setiap hari Kamis, malam Jumat, amal ibadahnya nggak disetor kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadzubillah min dzalik. Madorotnya banyak, ruginya banyak kita ini kalau mutus tali silaturahmi. Ya, bahkan dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan jembatan sirat itu arahnya adalah silaturahmi dan amanah. Itu adalah arah jembatan sirat, dan bawah jembatan sirat neraka jahanam. Barang siapa yang amanat kata Nabi Muhammad dan dia menyambung tali silaturahmi, niscaya dia akan bisa melewati jembatan sirat. Tapi barang siapa yang khianat, tidak bisa amanat dan memutus tali silaturahmi, dia tidak akan bisa melewati jembatan sirat kata Nabi Muhammad SAW. Wal iyadzubillah min dzalik. Ya, oleh karena itu jangan sampai kita mutus tali silaturahmi. Ya, karena silaturahmi ini Pak, maaf, ini berkaitan dengan hati ini. Ya, kalau hati kita jelek, wal iyadzubillah min dzalik, bahaya, nggak bermanfaat. Ya, kata Nabi Muhammad itu di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu bagus, semuanya bagus. Tapi kalau sudah segumpal daging ini jelek, semuanya ikut jelek. Yaitu apa? Hati. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di hari kiamat, hari di mana harta dan anak-anak tidak akan bermanfaat kecuali orang-orang yang memiliki hati yang selamat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Kalau hatinya baik, bagus, maka dia akan menjadi orang yang selamat. Ya, nggak gampang Pak memiliki hati yang bagus ini, nggak gampang. Makanya maaf, orang dulu itu kalau didik itu masalah batin, bukan dohir. Kalau orang sekarang dibalik, dohirnya dulu diperbagus, kadang-kadang batinnya jelek. Contoh, kita punya anak, ayo nak, kamu kalau bisa jadi hafidhul Quran supaya kamu jadi terkenal. Sudah ngajarkan orang terkenal. Ayo nak, kalau bisa kamu jadi ulama, masuk pesantren
belajar Quran, belajar hadis, bisa ceramah, diundang di sana, diundang sini, supaya amplopmu banyak, nanti jadi terkenal, banyak seperti artis-artis umpamanya seperti ulama terkenal, sekali ceramah ngasih 30 juta, 20 juta. Jadi anak ini kadang-kadang disuruh ibadah, disuruh bagus, niatnya tujuannya dunia. Ini yang salah ini. Ini salah. Kadang-kadang niat kita bukan karena Allah Ta'ala, karena materi, karena dunia. Kalau orang dulu enggak Pak, kalau orang dulu itu batinnya dulu diperbagus. Kalau sudah batinnya diperbagus, baru disuruh dakwah, baru disuruh ibadah. Kalau orang sekarang enggak, disuruh sholat, disuruh baca Quran, suruh ke pesantren, tapi tujuannya untuk dunia, waliyadzubillah min dzalik. Tujuannya untuk mencari popularitas, tujuannya supaya dikenal, waliyadzubillah min dzalik. Percuma, enggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau orang dulu mengandalkan batin Pak, mengandalkan hatinya, niatnya karena Allah Ta'ala. Ya, sampai pernah dikisahkan, ya, di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang ahli ibadah Pak, ahli ibadah dia. Ya. Akhirnya Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah Ta'ala lewat malaikat Jibril. Wahai Musa, katakan kepada fulan bin fulan, walaupun dia ahli ibadah, dia tetap masuk nerakaku dan meninggal dalam keadaan sulh khotimah. Kaget Nabi Musa alaihissalam. Wahai Jibril, ini orang ahli ibadah, orang baik, bagaimana dia meninggal dalam keadaan sulh khotimah, masuk nerakanya Allah Ta'ala? Itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dikasih tahu, wahai fulan, minta maaf, aku baru mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat malaikat Jibril. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kamu ahli ibadah, kamu tetap matinya sulh khotimah dan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata orang tersebut, alhamdulillah wahai Nabi Musa, aku terima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku terima takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lapang dada. Aku akan tetap beribadah semakin banyak kepada Allah, walaupun Allah memasukkan aku ke dalam nerakanya, nggak ada masalah. Yang penting Allah ridho kepada aku. Ini masalah hati nih Pak. Ya, kalau kita dibilangi gitu seperti malaikat Jibril, waduh, bingung kita mungkin. Langsung mabuk-mabukan, minum pil koplo kita ini. Buat apa saya ibadah kalau tetap masuk neraka? Lebih baik saya nggak ibadah. Tapi orang ini subhanahu wa nerima. Kata orang tersebut, saya tetap ridho kepada Allah, saya akan perbanyak ibadah walaupun saya masuk neraka nggak apa-apa, yang penting Allah ridho dengan saya. Subhanallah, tetap dia ibadah. Nggak lama kemudian Allah merubah takdirnya lewat malaikat Jibril, turunkan kepada wahai Jibril, sampaikan kepada Musa, orang tersebut sudah mendapatkan ridhoku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia dan akhirat. Kenapa? Hati. Masalah hati. Orang kalau sudah ridho hatinya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun akan ridho kepada kita semuanya. Oleh karena itu perbaiki hati kita, ya. Jangan kita memiliki sifat sombong, hasut, iri, dengki, nggak mau memaafkan kesalahan orang lain atau meminta maaf, wal iyadzubillah min dzalik. Memaafkan dan meminta maaf ini Pak tidak akan menurunkan derajat kita, tidak akan menghinakan kita, enggak. Orang yang mau meminta maaf dan memaafkan kesalahan orang lain itu derajatnya bahkan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan menjadi mulia orang tersebut dunia dan akhirat. Ya. Abu Bakar As-Siddiq pernah dikisahkan, anaknya Siti Aisyah pernah difitnah oleh sepupunya sendiri, Mistah bin Utsatsah. Mistah bin Utsatsah ini sepupunya sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang tiap bulan disuplih makanannya oleh Abu Bakar As-Siddiq Pak. Bayangkan, Mistah ini orang nggak punya, orang fakir, orang miskin, tiap hari makanannya disuplih oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Mistah ini sepupunya Abu Bakar As-Siddiq ini memfitnah anaknya Abu Bakar, Siti Aisyah, pernah berzina. Jadi Nabi Muhammad waktu itu pernah musafir, kebetulan yang dibawa istrinya adalah Siti Aisyah. Siti Aisyah ini badannya kecil. Waktu itu lagi turun dari ontanya, ya. Kemudian ada perempuan yang badannya sama seperti Siti Aisyah, dikira oleh sahabat itu istri Nabi, ditariklah ontanya, diajak musafir lewat dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Siti Aisyah tertinggal dengan salah satu seorang sahabat. Wah, itu dikabarkan oleh Mistah ini bahwasanya Aisyah zina, selingkuh dengan sahabat Nabi tersebut. Ya, sampai turun ayat bermacam-macam. Ya, Nabi pun sampai marah dengan fitnahan tersebut. Abu Bakar marah, kurang ajar ini orang nggak tahu diri, sudah sepupu
tiap hari disuplai makanannya, berani bikin fitnah. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq bersumpah, demi Allah, mulai sekarang saya tidak akan memaafkan Mistah dan tidak akan menyuplai lagi makanan Mistah, kata Abu Bakar As-Siddiq. Bersumpah di atas nama Allah Ta'ala. Ya pantas, Pak. Ya. Ini orang sepupunya sendiri, kemudian disuplai makanan, menyebarkan fitnah. Jelas Abu Bakar As-Siddiq marah, lumrah. Tapi Anda lihat, ketika Abu Bakar sumpah tidak mau memaafkan Mistah dan tidak mau mensuplai makanannya, langsung turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nur 22. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu menjadi orang yang memiliki kelapangan, yang suka membantu kerabatnya yang dalam keadaan miskin, tidak mau memaafkannya. Jadilah kamu orang yang melapangkan dadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu tidak ingin dimaafkan, diampuni oleh Allah? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat turun untuk Abu Bakar. Abu Bakar memiliki harta yang banyak, menyuplai saudaranya ini dan tidak mau memaafkan, dan bahkan mau diputus oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kata Allah sebenarnya, jangan, maafkan dan berlapang dadalah kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun. Insya Allah kalau kamu memaafkan, kamu juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq nggak jadi marah, memaafkan Mistah dan tetap menyuplai Mistah tiap harinya. Subhanallah. Kalau dipikir-pikir Pak, lumrah Pak. Kalau kita pasti marah. Kalau kita bakal pasti marah. Kenapa? Lumrah, kurang ajar ini orang. Sudah keluarga, tiap hari disuplai makanannya, dia miskin, kok berani memfitnah kita. Pesta kita marah pasti, nggak mungkin tidak itu. Ya, kalau kita mungkin 7 turunan marahnya itu. Tapi Anda lihat, Allah mengajarkan suruh memberi maaf. Kenapa? Maaf itu manfaatnya banyak. Orang kalau tidak mau memaafkan, dia akan rugi, waliyadzubillah min dzalik. Ya. Bahkan pernah dikisahkan Abu Bakar As-Siddiq, Pak, maaf ketika sedang duduk dengan Nabi Muhammad SAW, datang seseorang munafik mencaci Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dicaci, Abu Bakar tetap diam, tersenyum. Nabi Muhammad tersenyum, melihat Abu Bakar tersenyum, diam, tidak membalas cacian orang tersebut, orang munafik tersebut. Nabi tersenyum. Melihat Abu Bakar tidak membalas caciannya, orang ini semakin marah. Semakin dicaci lagi Abu Bakar Siddiq. Dicaci 2 kali, lebih keras caciannya, lebih hebat daripada yang pertama. Abu Bakar tetap diam. Tetap diam, tidak membalas. Nabi Muhammad tambah senyum melihat Abu Bakar diam. Maksudnya Nabi bagus. Senyuman Nabi yang kedua lebih senyum daripada yang pertama. Kenapa? Karena caciannya yang kedua lebih hebat. Abu Bakar As-Siddiq tetap diam. Nabi tambah senang. Diam wahai Abu Bakar. Maksudnya dalam seperti itu. Melihat Abu Bakar dicaci kedua kalinya tetap diam, tambah marah ini orang. Tambah marah dia. Akhirnya caciannya lebih hebat. Sampai menyinggung orang tua Abu Bakar As-Siddiq. Wah, karena disinggung orang tuanya, langsung marah Abu Bakar As-Siddiq ini. Ya namanya orang Pak. Ya batas sabarnya itu ada batasnya. Sabarnya ada batasnya. Kalau Nabi Al-Halim, orangnya nggak pernah marah, walaupun diganggu 1000 kali, Nabi nggak pernah marah karena sudah bukan sabar lagi, Halim. Kalau sober itu ya kita diganggu 1 kali, 2 kali, 2 kali, 3 kali diam, 4 kali balas. Kadang-kadang baru diganggu 1 kali aja sudah marah. Ya, sudah nggak ada sabarnya sama sekali. Ini Abu Bakar As-Siddiq ketika dicaci ketiga kalinya langsung marah. Dibalas itu dengan cacian oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq membalas cacian orang tersebut, Nabi Muhammad mukanya langsung merah. Langsung merah. Ditinggal itu Abu Bakar As-Siddiq. Nggak diajak ngomong oleh Nabi Muhammad SAW. Melihat mukanya Nabi merah dan tidak mengajak bicara Abu Bakar Siddiq dan meninggalkan Abu Bakar Siddiq, langsung Abu Bakar lari mendekati Nabi Muhammad SAW. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kenapa kau meninggalkan aku? Kata Nabi Muhammad, kenapa kamu membalas cacian orang tersebut? Ya Rasulullah, aku manusia, ada batas sabarnya. 1 kali, 2 kali aku diam, tapi 3 kali apalagi orang tuaku yang dihina, aku marah ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, wahai Abu Bakar, ketahuilah, ketika kamu dicaci dan kamu diam, aku melihat ratusan malaikat turun dari langit membacakan istighfar untukmu karena kamu sabar.
makanya aku senyum terhadap engkau. Ketika kedua kalinya kamu dicaci lebih hebat lagi dan kamu sabar tidak membalas, aku melihat malaikat Allah tambah banyak, ribuan turun dari langit membacakan istighfar untukmu supaya dosamu diampuni oleh Allah karena kesabaranmu. Melihat ribuan malaikat turun dari langit, aku tambah senyum, tambah gembira. Tapi ketiga kalinya ketika engkau membalas cacian orang tersebut, itu ribuan malaikat langsung lari tunggang langgang naik ke langit, dan yang datang di atas kepalamu setan. Aku melihat setan lagi mengkomporimu. Mengkompori Pak, dikompori oleh saya setan. Balas, sikat, hantam, kata setan. Bahasanya seperti itu. Dan ketika aku melihat setan di atas kepalamu memanasimu, ya, mengomporimu, maka aku keluar karena aku tidak mau satu majelis dengan setan, kata Nabi Muhammad SAW. Hati-hati Pak yang suka marah, ya. Kalau yang suka marah itu atasnya setan, kompornya setan. Makanya kata Nabi Muhammad, kalau ada orang marah, marah itu dari api, karena setan dari api. Kalau ada orang marah, suruh wudhu, api itu bisa dipadamkan dengan air. Makanya kalau kita marah langsung wudhu supaya tenang. Ya, itu resep dari Nabi Muhammad SAW. Dan diingat kalau kita marah, yang di atas ini setan Pak. Kecuali kalau kita marahnya karena syariat nggak ada masalah. Anak nggak sholat, anak nakal, tidak melaksanakan syariat, kita marah nggak apa-apa. Tapi kalau marah karena hal pribadi yang diganggu, maka jangan marah, yang sabar. Karena manfaatnya banyak. Tapi kalau marah karena syariat silahkan. Wajib kalau karena syariat wajib. Ya, Nabi Muhammad aja mengatakan kalau anak kita umur 10 tahun kalau nggak sholat pukul kok. Apalagi yang sudah balik. Ya apalagi yang sudah balik, pukul lebih keras. Kalau berani mabuk-mabukan harus kita marah. Harus diarahkan anak ini sesuai dengan syariat. Ya, karena ini perintah dari Nabi. Kalau melanggar syariat wajib kita marah. Tapi kalau karena urusan pribadi, kita jangan pernah marah. Mungkin kita dipukul orang, kita didolimi orang, kita dicuri umpamanya, atau kita didolimi, jangan marah. Kita dihina, jangan marah. Ya, jangan pernah marah. Ya. Karena ini resep dari Nabi Muhammad SAW, dan Allah memerintahkan. Ya, dan Allah mengatakan jadilah kamu pemaaf, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Kenapa? Pemaaf ini manfaatnya banyak. Makanya ini yang diamalkan oleh para ulama solihin. Mereka kalau diganggu dirinya nggak pernah marah Pak. Ya, Ibrahim bin Adham, seorang ulama besar, seorang sufi besar, dia pernah, Ibrahim bin Adham ini dulunya seorang raja Pak. Tapi dia tidak merasakan nikmat dalam kekayaannya menjadi raja ini, nggak merasakan nikmat. Akhirnya keluar dari kerajaannya, ditinggal itu hartanya. Akhirnya dia menjadi sufi, orang yang miskin, bahkan bekerja menjadi tukang kebun. Kerjaannya tukang kebun. Waktu itu ada preman, ya, masuk ke dalam kebun majikannya Ibrahim bin Adham, ingin minta buah-buahan. Kata Ibrahim bin Adham, minta maaf, saya ini cuma pegawai. Saya gak berani minta ngasih izin kamu untuk mengambil buah-buahan. Nanti saya izin dulu kepada majikan saya. Kalau dikasih izin baru kamu ambil. Wah, preman ini nggak terima Pak. Langsung ditempeleng Ibrahim bin Adham. Buah! Oleh preman ini. Preman ini kenal dengan Ibrahim bin Adham namanya, tapi orangnya nggak tahu. Ibrahim bin Adham ini ulama sufi, semua orang kenal di kota. Tapi banyak yang nggak tahu wajah, cuma tahu nama. Kalau zaman sekarang kan ada HP, lewat Facebook sudah kenal semuanya, viral. Satu hari bisa viral. Makanya jangan macam-macam Anda sekarang, lewat HP ini bisa viral. Ya kalau viralnya bagus, kalau viralnya jelek habis kita. Ya, zaman dulu nggak ada HP. Preman ini kenal dengan Ibrahim bin Adham, seorang ulama besar, seorang sufi, tapi nggak tahu wajahnya. Ditempeleng ini Ibrahim bin Adham oleh preman tersebut. Brak mukanya. Ibrahim bin Adham ini mustajabud doa. Kalau doa sekali nggak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mustajabud doa. Doanya bagaikan petir Pak. Langsung diterima oleh Allah secepat kilat. Ya. Ketika ditempeleng oleh preman tersebut, ada seseorang mengatakan, wahai fulan, wahai pemuda, kamu tahu nggak yang kamu tempeleng itu siapa? Nggak tahu.
itu Ibrahim bin Adham. Kaget itu preman, takut didoakan jelek, karena Ibrahim bin Adham ini kalau doa nggak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan petir, secepat kilat. Dikisahkan secepat kilat, wah langsung didatangi oleh preman ini, minta maaf. Minta maaf. Takut didoakan jelek. Kata Ibrahim bin Adham, jangan khawatir, kamu nggak usah minta maaf. Ketika pertama kali tanganmu jatuh ke wajahku menampar, kamu sudah saya maafkan dan saya doakan masuk surga, kata Ibrahim bin Adham. Ya Allah, kamu sudah saya maafkan dan saya doakan masuk surga. Wow, bukan luar biasa ini hatinya Ibrahim bin Adham. Ya, bukan berarti doanya mustajab langsung semena-mena, Pak. Kalau kita mustajab, Pak, didolimi orang, waduh, mudah-mudahan terlaknat kamu 7 turunan. Ya Allah, amin ya Allah, mumpung doa saya mustajab. Ya, kalau ulama nggak mau doanya mustajab, dibikin yang baik, bukan dibikin yang jelek. Ya. Oleh karena itu, jangan sampai kita memutus tali silaturahmi. Di bulan Syawal ini adalah bulan silaturahmi kata para ulama. Mudah-mudahan berkat silaturahmi ya yang kita kerjakan ini, yang kita lakukan ini, mudah-mudahan umur kita dikasih barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan rezeki kita dikasih barokah, urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan kami atas nama Majelis Taklim Rotinul Haddad juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin jika ada kesalahan atau kekurangan yang sengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf ya, karena kami manusia banyak kekurangannya, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ketua Masjid Rayatul Ikhlas Haji Ramli dan jajarannya yang telah memberi fasilitas kepada Majelis Taklim Rotinul Haddad, karena tempat yang sekarang di tendean ini tidak mencukupi ya, karena kalau mengikuti protokol kesehatan nggak cukup ya, karena di tendean ini kan sempit-sempit, harus mepet. Jadi untuk sementara ini kita diberi fasilitas oleh Masjid Raya untuk memakai tempat ini sampai pandemiknya normal. Nanti kalau sudah kembali normal, ya insya Allah kita akan kembali ke tendean. Dan mudah-mudahan juga kita minta doanya kepada para jamaah, insya Allah tanah Majelis Taklim Rotinul Haddad insya Allah tidak lama lagi akan dibangun di AKP Sanipah. Ya, insya Allah mudah-mudahan minta doa dan dukungannya, mudah-mudahan dikasih kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah tidak lama lagi kita akan rapat, dan insya Allah nanti hasil rapatnya akan kita jelaskan di majelis ini ya, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah pengajian rutinan, pembacaan kitab Nasihat Diniyah dan kitab Takirulatus Sadidah akan kita mulai di minggu depan yang akan datang ya. Oleh karena itu sekali lagi saya minta sesuai SOP ya, nanti jangan softnya rapat-rapat, jangan, sesuai yang sudah diatur oleh panitia. Nanti yang belakang tinggal ngikut aja ke belakang ya, yang belakang ikut ke belakang, ngikut yang depan ya. Kalau sudah di depan sudah sesuai jaraknya, nah yang belakang ikut, jangan duduk semau-maunya. Jadi nanti yang datang pertama ya duduk di depan, jangan duduk yang pertama nanti duduknya di tengah, nanti di pojok, jangan, duduknya langsung ke depan ya. Semakin ke depan pahalanya beda, Pak ya, nggak sama seperti yang duduk di belakang ya. Ada hadisnya itu dari Nabi Muhammad SAW ya. Cuma kalau nggak cukup jangan maksa ke depan ya, kalau sudah terlambat ya duduk di belakang. Cuma kalau yang duduk di depan ini pahalanya lebih besar. Ada hadisnya sahih dari Nabi Muhammad SAW. Dan juga jangan lupa untuk memakai masker ya. Minggu depan pakai masker, bawa masker dari rumahnya masing-masing ya. Nanti kalau nggak bawa masker terpaksa kita beri masker tapi dengan harga. Kalau tadi gratis ya, cukup hari ini minggu ini gratis, kalau minggu depan bayar ya. Nanti kalau juga di tempatnya Guru Udin, kalau hadir pengajian pakai maskernya juga, ada jaraknya semuanya, di pengajiannya semuanya, di majelis-majelis taklim diizinkan, tapi harus sesuai SOP, ada jaraknya dan memakai masker, dan tidak usah bersalaman lewat dalam hati ya. Mudah-mudahan semuanya kita dikasih barokah oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah
الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل الزمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم إحسانك القديم. يا حنان يا منان يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار. اغفر لنا اغفر لنا وارحمنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وأنت خير الراحمين. وصلى الله وصلى الله على سيدنا محمد على سيدنا محمد وآله وصحبه وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على العذر أشرفنا فتب علينا توبة توصل لكل حوبة واستر لنا الأوراق وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. الرب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول